Hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh, Kiai Ahmad Damiri yang paling sepuh, yang saya hormati Rois Syuriah MWC, Kiai Zainal Arifin, Ustadz Endang Sobirin, ini teman saya di Jakarta, dan seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Syuriah Tanfidiyah Kecamatan Rengas Dengklok, panitia penyelenggara tabligh akbar, pengurus Masjid Besar Rengas Dengklok, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul hudur. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi pagi membuka konferensi wilayah NU Jawa Timur di Surabaya. Jadwal pesawat jam 12:30 ternyata molor sampai jam 2. Sampai Jakarta 3:30 terlambat. Sampai sini insya Allah jam 4. Jadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sekalian, saya di sini ingin berbicara tentang siapakah manusia itu, apakah agama Islam itu, apakah madhab ahli sunnah wal jamaah itu, dan NU, dan yang terakhir seperti apa negara Republik Indonesia ini. Itu kalau bisa panjang bisa pendek itu. Kalau diperpanjang bisa 2 hari 2 malam cerita itu. Dipersingkat ya bisa insan. Insan itu kata benda, kalimat isim. Kata kerjanya Anas. Gak usah ditambahin urbaning room, Anas itu aja. Punya bentuk sifat adjektif. Kalau maskulin laki-laki Anis, kalau muannas perempuan feminin Anisa. Anas, Yuknis, Inas, Mu'anasa, Anis, Anisa, Insan. Itu maknanya sama. Apa? Harmoni, akrab, intim, bersahabat. Jadi namanya insan itu, dari kata insan, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bangsa mana saja, agamanya apa saja, ormasnya apa saja, partai politiknya apa saja, membawa misi, membawa perintah agar mewujudkan tatanan kehidupan yang harmoni, yang akrab, tidak bermusuhan, tidak konflik, tidak saling bertengkar. Itu manusia dari kata insan. Kalau ada 2 tetangga, 2 saudara, sudah 1 minggu tidak menyapa, tidak saling menyapa, itu kalau sudah 1 minggu, yang satu si A ingin kembali akur, yang si B juga ingin kembali menyatu lagi, tapi kata si A, saya ingin akur lagi dengan si B, tapi jangan saya yang mulai menyapa dong, harus dia yang menyapa saya duluan, minta maaf, karena saya dokterandes, dia kan cuma tamat SD. Yang kata si B, saya ingin akur dengan si A kembali, tapi jangan saya mulai, yang mulai harus si A dulu dong, datang ke sini minta maaf. Saya kan asli Rengas Dengklok, dia kan pendatang. Jadi apa? Sebenarnya 2 orang ini ingin kembali menjadi insan, jadi makhluk yang harmoni, tapi terhalang oleh kepentingan interest. Kalau dalam bahasa agama disebut namanya hawa nafsu. Itu yang menghalang-halangi kita ini akur, solid, harmonis adalah apa namanya? Yang menghalang-halangi namanya apa? Hawa nafsu. Kepentingan, gengsi. Apa itu? Karena saya dokterandes, dia bukan dokterandes. Karena saya Rengas Dengklok asli, dia pendatang. Karena saya kaya, dia miskin. Karena saya keluarga besar, dia keluarga kecil. Itu semua itu hawa nafsu itu. Hawa nafsu semua itu yang dipertahankan, yang bisa menghalangi kita menjadi manusia atau makhluk yang harmonis. Jadi sekali lagi,
Kalau betul-betul kita menjadi insan, mari kita wujudkan masyarakat Rengas Dengklok yang akur, yang solid, yang harmonis. Paham? Terutama antara warga Nahdlatul Ulama harus akur, harus solid. Ada konflik sehari dua hari cepat nyambung lagi. Ada perpecahan pertengkaran pagi sore akur lagi, atau kemarin hari ini akur lagi. Itu namanya kita betul-betul menjadi insan. Sekarang yang namanya Islam apa? Laisal Islam din aqidah wa syari'ah faqat, wa innamal Islam dinul ilmi wat thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Yang namanya agama Islam itu bukan hanya membawa akidah saja, bukan hanya masalah rukun iman toh saja, bukan hanya membawa rukun Islam, ritual ibadah saja. Agama Islam membawa akidah, rukun iman yang 6, membawa syariah, rukun Islam yang 5. Masih ada lagi yang diwala agama Islam ialah al-ilmi wat taqafah, al-adab wal hadarah, at-taqaddum wat tamaddun wal insan. Juga agama Islam membawa ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita sedang sekolah, ngaji, menuntut ilmu, itu sedang mengamalkan agama Islam, mengamalkan perintah Al-Quran, mengamalkan perintah Rasulullah. Kalau kita sedang mencari ilmu, bukan hanya ketika sholat saja menjalankan agama Islam itu. Kita sedang mencari ilmu, sekolah, mengaji, pesantren, di madrasah, di kuliah, itu kita sedang melaksanakan perintah dinul ilmi wat taqwa. Oleh karena itu kalau kita melihat ulama dulu atau umat Islam dulu, rata-rata berlomba-lomba ingin menggagas ilmu pengetahuan supaya benar-benar khidmah terhadap Islam itu sempurna. Bukan hanya membangun masjid bagus saja, masjid bagus ya harus, sholat jamaah penuh harus, tapi juga masyarakat Rengas Dengklok umat Islamnya harus berpendidikan. Pendidikan harus maju di Rengas Dengklok ini. Di samping masjidnya sudah bagus, umat Islamnya sudah sholat semua, pendidikannya harus. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu sudah menegaskan seperti ini. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Bukan kayak gitu artinya ayat itu. Hanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan, maka orang itu akan bisa benar. Yang orang bodoh tidak akan benar. Kalau benar, kebetulan. Kebetulan saja benar, orang bodoh. Nanam padi harus dengan ilmu. Dagang harus dengan ilmu. Berpolitik harus dengan ilmu. Pegang masjid besar seperti ini harus punya ilmu. Tidak cukup kalau hanya jenggotnya panjang atau jidatnya hitam, nggak cukup itu. Harus punya ilmu. Masjid besar bagus begini, imamnya harus minimal paling tidak tafsir Jalalain, Fathul Qorib, fikihnya, hadisnya bulu-bulu marom, minimal itu. Kalau masjid besar seperti ini, imaminya harus ganti-ganti suratnya, jangan bolak-balik kuliah dengan kulhu terus. Kalau kita mau benar, harus mencapai kebenaran itu dengan ilmu pengetahuan. Itu Quran, Pak. 15 abad yang lalu Quran sudah mengatakan demikian. Kapan itu? Sejak kapan? 1500 tahun yang lalu. Oleh karena itu umat Islam dulu berlomba-lomba ingin menggagas ilmu pengetahuan agar benar, supaya benar. Contoh, ini contoh saja ya. Ini sekolah semua kan ada ya, sekolah ya. Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW ditulis oleh para penulis wahyu. Nabi Muhammad tidak bisa nulis. Yang nulis ada sendiri tulis Quran. Antara lain sahabat Zaid bin Thabit,
Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali sering absen karena sering tugas keluar. Yang anteng di situ Zaid, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Tulisan Quran waktu zaman Rasulullah waktu itu, Pak, titik saja tidak ada. Ba, ta, ta, jim, ha, ro, dal, ro, zaid, sama. Polos, gak ada titiknya itu. Kalau nggak percaya, maka datang ke kantor PBNU, saya tunjukkan Quran, fotokopi saya punya fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman yang ditulis oleh Sayyidina Utsman. Nggak ada titiknya, saya aja nggak bisa baca. Saya saja nggak bisa baca, apalagi ibu apalagi. Maka agar supaya umat Islam benar membaca Quran, supaya benar harus dengan ilmu kan? Ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 62 Hijriah menciptakan titik wadi'un nuqat 'alal huruf, menciptakan titik, menyempurnakan huruf. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di bawah, ha non titik, kho titik di atas 1. Siapa namanya bikin? Nak? Siapa namanya? Jawab anak-anak jawab. Yang bikin titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik, masih belum sempurna tulisan Arab itu. Banyak orang baca Quran masih belum benar. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 184 Hijriah membikin harokat fathah, dhamma, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, syiddah, sukun. Yang bikin siapa namanya? Bohong. Khalil bin Ahmad, begitu aja. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang membaca Quran. Innallaha wasi'un alim. Orang Banyumas yang membaca Quran. Kalau panggil saya Kiai Salim Ngakil, kepada saya Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah ngalamin sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah. Orang Banyumas kayak gitu, Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, sampai sekarang. Itu artinya tenggorokan mengucapkan huruf, mengeluarkan huruf salah. Tenggorokan mengeluarkan suara salah. Apa namanya itu? Makhraj. Artinya tenggorokan mengeluarkan huruf salah. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah membuat ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, irfa, iqlab, qalqalah, huruf mad, huruf mad lazim, mad jaiz, huruf alaf, dan seterusnya. Siapa yang bikin, Mak? Abu Ubaid Qasim bin Salam yang bikin ilmu tajwid namanya. Jadi yang bikin ilmu ini para ulama, bukan Rasulullah, bukan sahabat, bukan. Yang bikin ilmu para ada orang baca Quran, Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah itu. Sayyidina Ali mendengar itu, salah itu. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah, Rasulnya. Salah itu. Yang benar bacanya Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Kalau bacanya wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah itu. Bacanya harus wa rasuluh, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Maka lahirlah ilmu nahwu supaya bacanya benar. Yang mengarang ilmu nahwu yang sempurna Imam Sibawayh, Imam Khalil juga, Imam Khalil yang bikin harokat tadi, Imam Sibawayh juga, Imam Ibnu Malik Alfiyah, Jumiyah, itu semua ilmu nahwu. Jadi ulama dulu menciptakan ilmu supaya ingin benar.
Gak ada orang zaman sekarang tidak mau ngaji, maunya jadi imam masjid, masuk. Baca Qurannya ngalor ngidul, garatan nggak karu-karuan, berantakan. Baca kitab nggak tahu, nggak bisa. Penampilan serem, jenggot panjang. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat balik, bahasa yang sangat indah, kualitasnya sangat tinggi bahasa Al-Quran itu. Supaya orang Islam, supaya kita lah bisa menikmati keindahan bahasa Arabnya Al-Quran, lahirlah ilmu namanya ilmu balaghah yang terdiri dari 3 ilmu: ma'ani, bayan, dan badir. Siapa yang ngarang itu ilmu itu? Amr bin Ubaid. Siapa yang ngarang? Nah, ilmunya namanya ilmu balaghah, supaya kita bisa menghayati keindahan bahasa Al-Quran. Allah tidak kelihatan, Allah itu gak kelihatan. Maka kalau ingin memanggil, menyapa, apa yang disapa? Namanya, sifatnya yang disapa. Ya, paham ya? Kalau kita ingin panggil Allah, menyapa Allah, sifatnya disapa. Ya Sami', ya Qadir, ya Murid, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum. Maka lahirlah ilmu kalam. Yang pertama kali bikin ilmu kalam namanya Imam Wasil bin Atha. Jadi nanti panjang kalau saya cerita semua ilmu, nanti panjang. Jadi siapapun yang ingin benar dalam apapun, bidang apapun, harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sekali lagi, mangga Nahdien, Rengas Dengklok, Kerawang pada umumnya, mari kita majukan pendidikan. Mari kita majukan madrasah, pesantren. Ayo kita bangun, kita perkuat, kita dukung pendidikan. Kalau bapak-bapak sudah alim, anak cucu belum tentu. Kalau ibu-ibu sudah mengerti, sudah berilmu, sudah bisa baca Quran dengan benar, baca hadis juga bisa, belum tentu anak ibu, cucu ibu bisa, kan gitu Bu ya? Mari anak-anak kita dididik semua agar supaya menjadi orang berilmu. Kalau berilmu nanti menjadi orang yang benar, mengetahui kebenaran. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu haqqun min rabbih. Kalau sudah menjadi sarjana, pinter, doktor, sudah cukup belum? Belum. Ayat tulisan gimana ayat tadi? Fayu'minu bih wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu haqqun min rabbik. Kalau mau benar harus dengan ilmu. Fayu'minu bih. Kalau sudah berilmu harus beriman kepada Allah. Sebab kalau orang pinter tidak beriman, waduh, bahayanya lebih-lebih daripada orang bodoh. Percaya nggak? Percaya nggak? Orang pinter sarjana tidak beriman, jahat. Jahatnya lebih daripada orang bodoh. Orang bodoh jahat mencuri sepatu di masjid. Orang pinter jahat pabrik sepatu yang dicolok. Ayo. Orang bodoh jahat mencuri hutan, mencuri pohon di hutan 100 pohon, 200 pohon. Orang pinter jahat selama Orde Baru 40 juta hektar. Ayo, kita bisa nggak mencuri hutan 40 juta hektar? Bisa nggak? Orang pinter kalau jahat, atau kita orang bodoh, saya sendiri bodoh, lewat di depan bank BRI atau BCA, dilihat di dalamnya ada uang banyak, ingin ngambil gimana? Gimana cara ngambilnya? Cari teman 10, bawa golok yang tajam, todong itu pegawai bank, ambil uangnya, lari, kayak gitu ya? Gitu, bodoh. Kalau orang pinter ngambil uang tanpa golok, tanpa lari-lari kemana-mana, 6,7 triliun. Bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Nyuri uang tanpa lari, tanpa golok, tanpa cepet-cepet minggat, lari pergi tidak usah pergi-pergi. Tapi nyurinya sampai 6 triliun, bisa nggak? Bisa nggak? Nah, karena nggak pinter. Ini. Maka sekali lagi orang pinter harus beriman kepada Allah. Ilmunya harus mendorong, memperkuat imannya. Ilmunya untuk memperkuat imannya kepada Allah. Dengan ilmu itu akan lebih kuat imannya.
banyak sekali kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang pinter. Pencuri kampungan, copet kampungan, paling mencuri ayam, paling mencuri glodok sampah. Nah kalau yang di atas di Jakarta sana, waduh, yang dicuri bukan glodok sampah, bukan ayam, bukan. Tiap hari KPK manggil koruptor, nggak capek-capek tiap hari. Ada saja dipanggil. Itu orang pinter semua itu, orang bodoh bukan. Nah, kalau sudah berilmu dan beriman, cukup belum? Belum. Satu lagi Al-Quran tadi, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Hatinya tulus, jiwanya bersih, akhlaknya mulia, hatinya lurus, bersih, tidak suudzon, tidak takabur, tidak bikin fitnah, tidak ada hasud dengki, yang ada ikhlas, yang ada ridho, yang ada husnudzon, yang ada tawakal, yang ada baik dengan teman, mahabbatul ikhwah. Tapi sebaliknya kalau ada orang pintar, beriman, akhlaknya bejat, waduh, dokter rajin sholat, tapi tiap hari ngadu domba, dengan teman menghina, dengan tetangga tidak menghormati, dengan orang tua melawan, dengan kiai tidak hormat. Senang nggak? Senang tidak? Mati aja kayak gitu, nggak ada manfaatnya. Kita bisa menjadi ilmunya manfaat, iman kita manfaat kalau kita berakhlakul karim. Ilmu banyak, iman kita ada, ibadah di masjid, puasa, haji, zakat, itu baru menjalankan yang wajib. Ada lagi yang wajib, yaitu hati harus ikhlas, hati harus mahabbah, penuh dengan rasa cinta sesama, menghormati sesama, memuliakan sesama. Tidak ada bedanya kaya dan miskin, tidak ada bedanya pejabat atau rakyat, tidak ada bedanya yang pintar atau yang bodoh. Kita itu kalau dari sisi makhluk sama. Kalau dari sisi makhluk, yang membedakan kita itu namanya fungsi kita sebagai khilafah, sebagai khalifah beda. Bupati, camat, lurah, RT, RW, beda ya? Ketua umum PBNU, ketua wilayah, ketua cabang, ketua MWC, ketua ranting, beda. Itu kalau dari sisi khalifah, kita sebagai khalifatullah. Tapi kalau dari sisi kita ini makhluk Allah, sama. Presiden kalau lagi bisulannya rinting, aduh. Kalau bisulan sama dengan tukang becak juga sama. Kalau sakit gigi juga sama, rasanya sakit. Presiden, tukang becak, bupati, rakyat gembel, tukang pemulung, tukang sampah, sama. Kalau sakit giginya sakit, kalau sakit bisulannya sakit. Yang membedakan itu adalah iman dan akhlaknya kita semua. Itu yang membedakan kita sebenarnya. Bukan sisi makhluk. Sebagai makhluk kita sama, yang membedakan adalah iman dan takwa kita. Apa bedanya orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin? Ya imannya itu membedakan. Sama sakit, sama kenyang, sama lapar, sama haus, sama senang, sama marah. Kita dengan orang mukmin, sana orang kafir, sama kan? Sama-sama lapar kalau belum makan, sama-sama haus kalau belum minum, sama-sama sakit kalau kena penyakit. Yang membedakan adalah al-iman wal akhlaqul karim. Oleh karena itu, mari Rengas Dengklok masyarakatnya harus menjadi kebanggaan kita. Apa? Bangga apanya? Bukan hanya ilmunya, bukan hanya hartanya, bukan hanya imannya, tapi juga akhlaknya. Agar terkenal masyarakat Rengas Dengklok teh akhlaknya mulia. Orangnya baik-baik semua akhlaknya. Gak ada yang akhlaknya jelek. Mari kita bangun akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat Rengas Dengklok, khususnya Kerawang pada umumnya. Ya, itu yang disebut agama Islam seperti itu. Sekarang kita loncat saja. Apa sih ahli sunnah wal jamaah itu? Ahli sunnah wal jamaah itu artinya kelompok orang, segolongan orang yang mempertahankan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok orang kita yang mengikuti sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya Bu? Paham Bu? Sunnah itu ada 3 macam. Berapa?
Satu, sunnah qauliyah. Apa nak? Perkataannya Rasulullah, sabda-sabdanya Rasulullah harus kita ikutin. Apa itu perintahnya, apa itu larangannya. Itu namanya sunnah qauliyah. Yang nomor dua, sunnah fi'liyah. Perilakunya Rasulullah yang dijalankan oleh Rasulullah kita tiru. Itu namanya sunnah apa? Fi'liyah. Perilaku Rasulullah kita tiru. Itu namanya sunnah fi'liyah. Yang ketiga, ini banyak yang orang tidak tahu nih. Yang ketiga, banyak orang tidak ngerti. Ada sunnah begini, Rasulullah tidak pernah mengatakan perintah atau melarang. Rasul tidak pernah menjalankan. Yang menjalankan, yang mengatakan sahabat. Oleh Rasulullah dibenarkan. Bangga, bangga. Yang mengatakan siapa? Sahabat. Yang menjalankan sahabat. Nabi tidak pernah perintah dan tidak pernah mengatakan dan tidak pernah melakukan. Tapi yang melakukan sahabat itu dibenarkan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Apa? Taqririyah. Contoh, Rasulullah itu tidak pernah memuji dirinya sendiri. Rasulullah tidak pernah menyanjung dirinya dan tidak pernah bayar wartawan agar memuji dirinya. Tidak pernah bayar anak buah supaya bikin apa tulisan memuji dirinya, tidak pernah. Tapi ada sahabat memuji Rasulullah, Rasulullah menerima, ridho. Dipuji itu ridho, menerima. Maka memuji-muji Rasulullah, madaih nabawiyah, menjadi sunnah taqririyah, bukan bid'ah. Ada sahabat memuji-muji Nabi Muhammad. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu, mutayyamun ithroha lam yufda matbulu, tas'al usyatu janabaiha wa qilunu, innaka yabna abi salma la maqtulu, faqala kullu khalili kuntu amuluhu, la ulhiyannaka inni anka masyhulu, faqultu khallu sabili la abalakum, wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu, kullu ibni untha wa in talat salamatuhu, yawman ala alatin habba'a mahmulu, nubbitu anna rasulallahi aw'adani, wal afu 'inda rasulillahi ma'mulu, mahlan hadaka alladhi a'taqana filatal qur'ani fihi mawa'idu wa tafsilu, innar rasula la sayfun yustadha'u bihi, muhannadun min suyufillahi maslulu, fi usbatin min quraishin qala qailuha, bi batni makkah lamma aslamu usulu, zalu fama zala al-kashfu wa la tushufu, inda liqa'i wa la milun ma'azilu, syamul aranini abtalun labusumu, min nafsi Dawuda fil hayja sarabilu. Dan terus masih panjang lagi. Pokoknya ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma mengatakan bahwa engkau sungguh Rasulullah, engkau orang besar, orang mulia, orang terhormat, bagaikan senjata yang tajam yang bisa memilah-milah, memisahkan antara benar dan kebatilan, antara hak dan batil, antara adil dan zalim. Engkau datang dari suku Quraisy, dari kota Mekah, dipuji-puji setinggi langit. Setelah memuji-muji Rasulullah, Rasulullah senang, ridho, memberi hadiah kepada orang yang muji itu. Hadiahnya apa? Selimut yang sedang dipakai. Rasulullah lagi pakai selimut yang bergaris-garis, badan Cina itu 75.000 harga di pasar. Dipakai diberikan. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burda. Kalau selimut polos, bahasa Arabnya battaninya. Muttaqiin ala furushin baqainuha, itu selimut polos. Min istabrak. Kalau selimut garis-garis, bahasa Arabnya apa? Burda. Kalau tidak percaya, ayo dengan saya ke Turki, ke Istanbul, Museum Topkapi, masih ada burda selimutnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair, masih ada itu.
Kalau nggak percaya, ayo stamp dengan saya. Tiket sendiri tapi. Dikira diacak saya bayarin apa? Ada masih selimutnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Bukti bahwa sejarah Rasulullah pernah dipuji-puji dan menerima ridho dipuji-puji. Oleh karena itu, setiap ada puji-pujian memuji Rasulullah disebut qasidatul burda. Yang terkenal di Indonesia burda yang dikarang oleh Abu Sa'id Al-Busiri Syarafuddin. Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro min muklatin bidami amhabatin rihu min tilqai kathimatin wa awmadul barku fi dhalmai min idhami famali aynaika in qulta fufahamata wa mali qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabu sabu aminal hubbam. Dapat ada di Barzanji ada bukan amin tadakuri jironin bidi salami. Artinya kenapa kau selalu menangis sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau sedang rindu kangen pada pacarmu yang ada di desa Bisalam? Atau engkau teringat suatu ketika di siang hari angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat di suatu malam yang gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa tidak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu lagi mabuk? Gak enak makan, gak enak tidur, pasti lagi kangen itu. Kamu itu, ngaku saja. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'tarikul ladzati bil alami. Na'am, benar, saya sedang mabuk cinta sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, kamu pasti akan maklum. Ya la ini fil hawal menteri ma'firatan. Gimana? Kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, kamu pasti akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Sampai nangis bercampur darah, sampai gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum, gelisah hatinya. Siapa? Yang sedang kukangeni, yang sedang kurindukan ini segera jumpa adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi ya syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Yang sedang kurindukan sampai aku tidak tahan selalu menangis adalah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul jinni wal ins, Sayyidul alamil mulki wal malakut, Sayyidul dunya wal akhirah, Sayyidul kauni wal wujud, Sayyidul kaunain, Sayyidul taqalain. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Falid bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusyalik bin Akhluh bin Idris bin Ilyalid bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam wa Hawa alaihissalam. Jadi Rasulullah itu nasabnya sampai Nabi Adam terjaga jelas betul? Jelas. Sekarang Abdi badai tanya apa tanya tuh? Ayo, Bapak Ibu bisa nggak menyebut kakek leluhur 10 orang, nggak bisa nggak? Kakeknya ibu sendiri. Ibu bapaknya siapa, 10 orang saja bisa nggak?
Nggak jelas turunnya siapa. Entah turun siapa ibu ini, lahirnya dari mana, entah. Nggak jelas kayak gitu. Merasa nggak jelas. Ngaku nggak jelas. Aku ya nggak jelas keturunan siapa, entah itu. Siapa tahu keturunannya bayi dibuang di kebun singkong itu. Kalau Rasulullah jelas nggak? Sampai Nabi Adam semua dijaga, semua kakeknya leluhur Rasulullah semua nikah sah semua. Nikah sah semua, tidak ada yang nggak hasil zina, nggak ada. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada so'unan lisni tarqus sifah hafalat gum'aruhu min adami wa ila abi wa ummi. Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad karena menghormati Nabi Muhammad, dijaga dari perbuatan sifat, perbuatan zina. Tidak ada bapaknya Rasulullah yang hasil anak janda. Dan semua punya nikah, buku nikah semua itu. Semua punya tercatat di KUA semua itu yang tadi saya sebut sama Nabi Adam. Kenapa? Karena membawa amanat Nur Muhammad. Saratun nurun nubuwati fi asariri burarihimul ba'iyya wa badara badruhu fi jabin jaddi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah Atirillahumma qawlul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nur Muhammad berngalir sejak Nabi Adam terus sampai ke bawah bapaknya, terang benderang ketika sampai kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Wa badaru badruhu, terang kayak bulan purnama ketika di dahinya fi jabini jaddi, ada di dahinya kakeknya yaitu Syekh Abdul Muttalib. Lebih terang lagi ketika pada bapaknya, terdapat pada bapaknya Syekh Abdullah. Jadi apa? Kenapa leluhur Nabi Muhammad dijaga, tidak ada yang berbuat zina? Karena menjaga amanat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu nggak bawa amanat Nur Muhammad nggak apa-apa, mau jelas mau enggak nggak apa-apa. Ini, jadi hadirin sekalian saya hormati, memuji-muji Nabi Muhammad menjadi sunnah takririnya, bukan bid'ah. Ya, sekarang tawasul tawasul. Ada suatu daerah namanya suku Mudor, satu kecamatan lah namanya Mudor namanya. Semua suku Mudor itu mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad dukun, Muhammad suka membaca mantra-mantra, Muhammad suka kesurupan, berancam, kata berancam itu apa? Ngigau, ngomong yang gak karu-karuan, maksud baca Quran itu maksudnya. Muhammad ngigau, lindur. Nah, akhirnya Nabi Muhammad dengar bahwa seluruh suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian mengata-ngatain, nyumpahin. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakanlah kepada suku Mudor seperti engkau timpakan kepada kaum Nabi Yusuf. Apa? Paceklik, tidak ada makanan, tidak ada air. 7 tahun sama Nabi Yusuf gitu ya. Sama Nabi Yusuf itu orang Mesir tuh. Nabi Muhammad mendoakan mudah-mudahan suku Mudor seperti kaum Nabi Yusuf. 7 tahun gak ada air, gak ada makanan. Betul Pak, betul Bu. 7 tahun gak ada makanan, gak ada gandum, gak ada beras, gak ada air. Akhirnya terpaksa datang ke Madinah rombongan dari suku Mudor, dipimpin oleh kepala sukunya, oleh lurahnya lah, namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Sampai Madinah. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Kami dari suku Mudor. Nabi kaget. Kemarin caci maki, ayeuna ka dieu. Nabi kaget. Ada apa? Apa maksudnya kamu datang ke sini? Jawabnya, Ataina kaya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra'u tudmi li thatuha
wa qad zaharat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sultan ma yumirru wa ma yuhli wa la syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal hanzalil 'amiyyi wal 'ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammanu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Adakah Anda kesini? Jawabnya, ataina kaya khairul bariyah litarhamana, kami datang hari engkau Muhammad agar kamu merahmati kami. Paham tak? Litarhamana, agar engkau Muhammad memberi rahmat kepada kami. Ini orang minta rahmat kepada Rasulullah. Ini orang minta rahmat kepada, bukan pada Allah, bukan kepada Rasulullah. Ini litarhamana, kami sedang tertimpa paceklik al-azhar, paceklik. Kami datang kepadamu nashku hittatan jalla amwal sab'i sinin. Kami datang kepadamu mengadu bahwa 7 tahun tidak ada gandum di daerah kami. Kami datang kepadamu meninggalkan anak-anak gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya. Yang gagah perkasa lemah lunglai sekarang kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol. Wala yakul nasu indana siwal handol. Tidak bisa makan apa-apa masyarakat kami kecuali rumput. Handol maknanya rumput. Fa anta lidinina wa anta lidunyana. Engkau Muhammad tempat bersandarku, tempat aku mengadu, baik urusan dunia maupun urusan agama. Coba kalau itu salah, kalau itu ucapan yang salah, Nabi mestinya melarang. Jangan minta rahmat sama saya, sana pada Allah. Kalau sama saya musyrik, bid'ah, gitu kira-kira. Enggak tuh. Jangan muji-muji saya, musyrik, bid'ah, tidak tuh. Malah Rasulullah mendoakan mereka, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la hadmin wa la bala'in wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk mereka, hujan membawa rahmat dan rezeki, jangan hujan membawa malapetaka dan bala kecelakaan. Oh, mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Ini artinya meminta syafaat Rasulullah, diakui kebenarannya Rasulullah. Maka walaupun Rasulullah tidak merintah dan tidak melakukan, menjadi sunnah. Sunnah apa namanya, nak? Taqririyah. Ada yang tanya pada saya, Amin, dari kitab apa sih itu syair-syair itu? Dari sejarah, saya bilang, dari buku tarikh. Loh, saya baca tarikh nggak ada. Saya tanya, yang kamu baca tarikhnya apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang 45 halaman itu yang nggak ada. Kalau mau cerita yang aneh-aneh gini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umam wal Muluk karangan Abu Ja'far At-Tabari 10 jilid. Tak tahu yang kontemporer. Tarikhul Islam karangan Dr. Ahmad Shalabi 9 jilid. Kalau Khulasatul Yakin nggak ada, Mas. Makanya jangan gampang-gampang bid'ah-bid'ahin orang kalau goblok itu. Kalau dilayani, saya itu eman-eman melayani orang kayak gitu. Kalau nggak dilayani ya nanti goblok semua. Kalau saya jawab eman-eman nggak level, saya jawabin gituan lah. Jadi kita yakin tak bu? Memuji-muji Rasulullah sunnah apa bid'ah? Tawassul, minta pada Allah lewat Rasulullah sunnah apa bid'ah? Tadi fakta sejarah tadi yang saya sampaikan. Bukan karangan, bukan. Masa saya bisa ngarang syair segitu panjangnya? Saya cuma menghafal saja. Oleh karena itu sekali lagi, ajaran yang kita lakukan sehari-hari ini sunnah, bukan bid'ah. Yang ngatain bahwa kita bid'ah, goblok. Bisa baca kitab juga, paling bisa baca terjemah. SAG paling, sarjana al-gaib.
Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, secara struktur resmi Ahli Sunnah wal Jamaah itu didirikan oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Imam Asy'ari wafat tahun 324. Berdiri Ahli Sunnah secara resmi secara madhab. Mempunyai karangan kitab namanya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibana, Ar-Risalah ila Ahli Taghr, Al-Lumah, dan lain-lain. Imam Asy'ari wafat diteruskan oleh muridnya Abu Abdillah Al-Bahili. Al-Bahili wafat punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya namanya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat punya murid Imam Haramain. Kitabnya Asy-Syamil, Biyatul Umam, Al-Kafiyah, Al-Arba'in fi Usuluddin, Latiful Isyarat. Imam Haramain. Imam Haramain wafat punya murid Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Karangannya Al-Wajiz, Al-Wasid, Al-Basid, Al-Manhul, Al-Mustasfa, Tahafutul Falasifah, Maqasidul Falasifah, Al-Muqinnatul Dolal, Mishkatul Anwar, Yahya Ulumuddin, apalagi Al-Arba'in fi Usuluddin, Iljamul Awam fi Ilmil Kalam. Wah, banyak sekali Imam Ghazali karangannya, kalau disebutin enggak sampai 200 barangkali karangannya. Imam Ghazali wafat ditulis oleh muridnya Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani. Karangan kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahrastani punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Karangannya banyak, antara tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid. Itu 16 jilid dicetak dengan cetakan yang cara lama. Kalau cara sekarang titik, koma, ganti alinea baru barangkali 40 jilid itu. Dipadatkan cetakan lama kan gitu, kitab kuning. Itu antara Al-Maqalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mabahatul Masyaqiyyah 4 jilid, Al-Maqsud fi Ilmil Usul 4 jilid. Itu karangan Imam Razi. Razi punya murid Aduddin Al-Iji. Karangan kitabnya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Imam Iji punya murid Abdullah As-Sanusi. Kitabnya namanya Al-Aqidah Al-Kubra As-Sanusi. Imam Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri. Kitabnya namanya Jauhar Tauhid. Baijuri punya murid Ahmad Dasuki. Kitabnya namanya Ummul Barohin. Ahmad Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Karangannya banyak, Syarah Alfiyah, Syarah Julmiyah, Ad-Dursaniyah, Al-Qaduduriyah, Al-Mutammimah. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Karangan kitabnya namanya Mafatihul Arifin. Al-Khotib Sambas punya murid Muhammad Nawawi Banten. Syarah Sulam, Syarah Safinah, Syarah Sulam Munajat, Taufik, Tafsir Munir, banyak lah. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Khalil Bangkalan, Arsyad Banjarmasin, Abdul Somad Palembang, Ihsan Jampus Kediri. Mahfud Termas punya murid Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah mendirikan Nahdlatul Ulama. Wafat diganti oleh putranya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim diganti oleh putranya Abdurrahman Wahid. Abdul Wahid diganti oleh Kiai Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi diganti oleh itu dari Imam Asy'ari Kadir ke sini. Imam Asy'ari ke atas. Imam Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abu Hudail Al-Alaf. Al-Alaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya